Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Ajurumiyah atau penjelasan dari kitab Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita memasuki pembahasan tentang alamatul khafdi, tanda-tanda bagi khafat. Qauluhu walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Pensara mengatakan perkataan muallif yaitu walil khafdi thalathu alamatin. I'rab khafat memiliki 3 tanda, al-kasratu wal ya'u wal fathatu, kasroh ya dan fathah. Fa'amal kasratu, maka adapun kasroh fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda bagi khafat fi salasati mawadhi'a, ada pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsarifi, yang pertama ada pada isim mufrad yang munsarif. Wa jam'it taksiril munsarifi, yang kedua ada pada jamak taksir yang munsarif. Wa fi jam'il muannasis salimi, dan yang ketiga ada pada jamak muannas salim. Ya, 3 ini ketika khafat maka menggunakan kasrah, yaitu apa saja? Isim mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif, dan jamak muannas salim. Yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya rofa memiliki 4 tanda. Di sini dikatakan arafu arba'u alamatin, rofa punya 4 tanda. Wa nasbu khamsun, sedangkan nasab punya 5 tanda. Wal khafdu thalathu alamatin, sedangkan khafat dia punya 3 tanda. Al-kasratu, tanda pertama adalah kasroh, wahiyal aslu, dan itu merupakan tanda asli bagi khafat. Ya, karena masing-masing i'rab itu punya tanda asli. Rofa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, sedangkan khafat tanda aslinya adalah kasrah. Kemudian wal ya'u, yang kedua ada ya. Wahiyallati ta'ti idza usbi'atil kasratu, yaitu huruf yang apabila kasrah itu diisba'kan, dimaksimalkan pengucapannya, maka muncullah huruf ya tersebut. Ya, misalnya ada bi, diisba'kan jadi bi. Ya, seperti ada huruf ya-nya, kan seperti itu ya. Ada ti, diisba'kan jadi ti. Nah, di situ ada huruf ya-nya. Sehingga ya merupakan isba' bagi kasrah. Wal fathatu, dan yang ketiga ada fathah. Ya, jadi tanda khafat ini ya kasrah, ya dan fathah. Fahadhihi thalathu alamatin. Maka ini merupakan 3 tanda bagi khafat. Qauluhu, perkataan al-muallif rahimahullah, al-imam as-Sunhaji rahimahullah, fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradil munsarifi. Maka adapun kasrah dia menjadi tanda bagi khafat ada pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad yang munsharif. Ini yang pertama, yaitu ada pada isim mufrad yang munsharif. Ketika ad-dhammah, ya, ketika dhammah alamatun lirraf'i, dia sebagai tanda bagi rafa fil ismil mufrad, ada pada isim mufrad. Walam yaqul al-munsarifi, ya tidak ada istilah pada isim mufrad yang munsharif, kan enggak. Ya, ketika bicara rafa, ya, rafa tanda aslinya dhammah, dhammah itu terdapat salah satunya pada isim mufrad dan tidak ada tambahan kalimat pada isim mufrad yang munsharif. Al-fathah, fathah juga demikian. Alamatun linasbi fil ismil mufradi walam yaqul al-munsarifi. Ya, fathah dia menjadi
tanda bagi nasab ketika ada pada istilah isim mufrad tidak ada tambahan pada isim mufrad yang munsharif. Rofa juga tidak ada tambahan pada isim mufrad yang munsharif, tapi ketika khafad yaitu menggunakan kasroh, di situ ada tambahan pada isim mufrad yang munsharif. Ya, karena untuk rofa, isim mufrad ketika rofa yang munsharif dan yang ghairu munsharif sama-sama pakai dhammah. Ketika nasab ya pada isim mufrad yang munsharif dan yang ghairu munsharif juga sama-sama pakai fathah ya, sehingga tidak ada penyebutan munsharifnya. Karena munsharif atau tidak munsharif itu sama saja. Beda dengan khafad. Khafad itu ada perbedaan antara yang munsharif dan antara yang ghairu munsharif. Ya, kita akan lihat penjelasannya. Ya, sehingga mulai yang di sini ada penambahan lafadz al-munsharif. Wa huna hasala indana qayyidun jadidun. Ya, maka di sini kita mendapatkan satu kriteria yang baru. Wa huwa qauluhu al-munsarifu, yaitu perkataan penambahan lafadz al-munsharif. Li'annal asma'a ya li'annal asma'al mufradata minha ma yansarifu wa minha ma la yansarifu. Ya, karena isim mufrad itu ada yang munsharif yaitu menerima tanwin, ada yang ghairu munsharif yaitu yang tidak menerima tanwin. Ya, isim mufrad itu ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak menerima tanwin. Dalam hal ini ketika dia posisinya atau i'rabnya khafad, ya maka berbeda ya, berbeda tandanya ya, sehingga ada penambahan lafadz al-munsharif. Ya, beda dengan rafa dan nasab ya, rafa dan nasab itu sama saja sehingga tidak ada penambahan al-munsharif. Falismul munsarifu, yang dimaksud dengan isim munsharif, huwal khali min asbabi mawani'is sarfi wa huwa alladhi yunawwanu, yaitu isim yang dia kosong dari penyebab penghalang sorof. Sorof itu artinya tanwin. Jadi isim yang dia tidak ada penyebab sehingga dia terhalang dari tanwin. Sehingga simpel saja. Isim munsharif wa huwa alladhi yunawwanu, yaitu isim yang bisa menerima tanwin. Apa contohnya? Mislu Zaidun, ini kan tanwin. Amrun tanwin, rojulun tanwin, khalidun tanwin, masjidun bisa ada tanwinnya, darun pakai tanwin. Ini semua namanya isim yang munsharif. Karena apa? Karena bisa menerima tanwin. Wa ma asbaha dzalika, dan yang menyerupai contoh-contoh tersebut ya, sehingga sangat banyak ya kalau kita sebutkan isim yang munsharif itu sangat banyak ya. Baitun, madrasatun, qalamun, kitabun, itu yang seperti itu adalah isim yang munsharif. Idan ya, dengan demikian munsharifun yang namanya isim munsharif khalin min mawani'is sarfi, yaitu yang dia kosong dari penghalang menerima tanwin. Artinya dia bisa ditanwin, ai munawwanun, yaitu dia bisa menerima tanwin. Walihada qala Ibnu Malikin rahimahullah. Ya, oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah ya, di dalam kitabnya yaitu Matan Alfiyah bab isim yang tidak menerima tanwin ya. As-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunul ismu amkana. As-sarfu, yang namanya sarf di sini tanwinun. Sarf itu adalah tanwin. Ata mubayyina ma'nan bihi yakunul ismu amkana, yang muncul sebagai penjelas makna bahwasanya isimnya adalah munsharif. Ya, simpel saja, sarf itu tanwin. Tanwin itu ada pada sebuah kata untuk menjelaskan makna bahwasanya dia isim yang bersangkutan merupakan
isim munsharif. Alismu amkana ini maksudnya isim munsharif. Wa kharaja biqaulihi, maka keluar dari perkataan muallif al-munsarifi pada lafaz al-munsarif alismul mufradul ladzi la yansarifu, yaitu isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Ya, sehingga kriterianya yaitu harus isim mufrad yang menerima tanwin. Apabila tidak menerima tanwin, maka keluar dari kriteria al-munsarif. Wasayatil kalamu alaih, dan akan datang penjelasannya. Wa misaluhu, contohnya yang tidak menerima tanwin, contohnya Umaru, ini tidak boleh Umarun. Wa Ahmadu, ini juga tidak boleh Ahmadun, karena Umaru dan Ahmadu dua-duanya termasuk isim yang tidak menerima tanwin, termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Taqulu, ya misalnya engkau mengatakan marortu bi Ahmadin, misal gitu ya. Marortu bi Ahmadin khata'un. Nah, ini kalimatnya salah. Kenapa? Li'anna lisma hadza la yansarifu. Karena isim yaitu lafaz Ahmad ini dia tidak menerima tanwin. Wal kasratu la takunu alamatan lil khafdi illa lil ismil mufradil munsarifi. Ya, sehingga kenapa kita katakan salah? Karena lafaz Ahmad di sini dia tidak menerima tanwin. Sedangkan kasroh, ya dia menjadi tanda bagi khafat itu hanya pada isim mufrad yang menerima tanwin. Ya, kasroh menjadi tanda bagi khafat hanya pada isim mufrad yang menerima tanwin. Apabila tidak menerima tanwin, maka khofatnya bukan dengan kasrah, ya nanti akan dibahas. Kemudian contoh kedua, marortu bi Umarin, misal itu ya, kita mengatakan marortu bi Umarin khata'un, ini juga salah. Li'anna husmun la yansarifu, karena lafaz Umar adalah isim yang tidak menerima tanwin. La yumkinu an tajurrahu bil kasrati, maka tidak mungkin kamu bisa mengejarkannya dengan kasroh. Artinya kalau dipaksakan pakai kasroh ya salah gitu. Harusnya marortu bi umara, ya bukan marortu bi umarin. Nah itu nanti ini yang akan dijelaskan pada tanda yang ketiga, yaitu fathah sebagai tanda bagi khafat. Insyaallah. Itu yang pertama ya, intinya kasroh menjadi tanda bagi khafat, yaitu pada isim mufrad yang dia sifatnya bisa menerima tanwin atau yang disebut dengan isim mufrad munsharif. Kemudian kasroh menjadi tanda bagi khafat yang kedua, jam'i taksiril munsharifi, pada jamak taksir yang menerima tanwin. Aidan ata bihadzal qaidi. Ya. Demikian juga ya, di sini didatangkan dengan satu batasan, yaitu ada lafaz al-munsharif ya. Pakai lafaz al-munsharif. Ya. Pakai batasan lafaz al-munsharif, bukan sekedar jam'it taksir gitu ya. Ya, bukan sekedar dengan istilah wa fi jam'it taksiri gitu, bukan ya. Ya, tapi dengan tambahan jam'it taksir al-munsharif. Ya. Ada batasan munsharif. Li'anna jam'at taksiri minhu ma huwa munsharifun wa minhu ma huwa ghairu munsharifin. Karena yang namanya jamak taksir itu ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Sama seperti isim mufrad. Al-munsarifu mislu, yang menerima tanwin contohnya rijalun pakai tanwin, jibalun pakai tanwin, asjarun pakai tanwin, anharun pakai tanwin, rimalun tanwin, kasirun jidan, ya sangat banyak. Khairul munsarifi, yang tidak menerima tanwin mislu, contohnya manafi'u tanpa tanwin, masajidu tanpa tanwin, masabihu tanpa tanwin, wa huwa kasir, dan itu juga banyak. Ya. Jadi jamak taksir ada dua jenis, ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Kemudian diberikan contoh qala Allahu ta'ala.
Ya, Allah Ta'ala berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya, itu surat Al-Mulk, ya, ayat yang kelima. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Ya. Maka diterangkan di sini bimasabiha, lam yajurrahu bil kasrati. Ya, di sini tidak mengejarkan lafadz masabih dengan kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena lafadz masabih adalah isim atau jamak taksir yang tidak menerima tanwin, fala yujarru bil kasrati, sehingga tidak bisa dijerkan dengan kasrah. Ya. Marartu birijalin, contoh lain, marartu birijalin sahihun li'annahu munsharifun. Ya. Ada kalimat marartu birijalin, saya melewati para orang laki-laki. Ini benar. Kenapa? Karena lafadz rijal adalah isim yang menerima tanwin. Ya, dia merupakan jamak taksir yang menerima tanwin sehingga khofatnya menggunakan kasrah. Kemudian qala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman lagi, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan, ya, kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ya, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian, atau janganlah kamu menanyakan pada nabimu tentang hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan menyusahkanmu. Ya, di sini pakai syahid an asya'a. Ya, asya'in, seandainya bacanya kok asya'in khata'un, maka itu salah. Ya, jadi meskipun ada an, ya, dia bukan pakai kasroh tapi pakai fathah. Ya, yuqalu asya'a li'annaha ismun la yansarifu. Ya, karena lafadz asya adalah termasuk isim yang tidak menerima tanwin, sehingga ketika khofat bukan pakai kasroh, ya, tapi di situ pakai apa? Pakai fathah. Contoh lagi, marartu bimasajida sahihun. Ya, kalau kalimatnya seperti ini maka benar. Amma marartu bimasajidin fa khata'un. Adapun kalau kalimatnya marartu bimasajidin maka ini salah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena lafadz masajid termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Wal mu'allifu yaqul jam'u taksiril munsarifi. Padahal mu'allif mengatakan yaitu pada jamak taksir yang menerima tanwin, gitu. Sehingga jamak taksir yang tidak menerima tanwin bukan dengan kasroh ketika khofat. Idzan jam'u taksiri munsharifun wa ghairu munsharifin. Ya, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jamak taksir itu ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak menerima tanwin. Wal munsarifu yujarru bil kasrati. Yang menerima tanwin dia dijer dengan kasrah. Wa ghairul munsarifi la yujarru biha. Sedangkan yang tidak menerima tanwin itu tidak dijerkan dengan kasrah. Nah, itu simpel ya. Yang menerima tanwin pakai kasrah. Yang tidak menerima tanwin bukan dengan kasrah, yang nanti akan diterangkan yaitu dengan fathah. Kemudian yang ketiga adalah wajam ilmu an-nasis salimi. Kasrah sebagai tanda bagi khofat. Tempat yang ketiga pada jamak mu'annas salim. Walam yaqul al-munsarif, dan tidak ada tambahan perkataan munsarif li'anna jam'al mu'annasi kullahu munsarifun. Karena jamak mu'annas salim semuanya itu munsarif, tidak ada jamak mu'annas salim ghairu munsarif. Taqulu masalan, sebagai contoh kamu mengatakan marartu bi muslimatin. Marartu bi muslimatin, saya melewati para wanita Islam atau para muslimah. Ya. Fa in qulta marartu bi mu'minata, misal gitu ya. Seandainya kamu mengatakan marartu bi mu'minata kana khata'an, ini salah.
Ya, lianna jam'al muannatsi salima la budda an yujarra bil kasrati. Ya, karena jamak muannats salim itu harus dijerkan dengan kasrah. Ya, sehingga yang betul marartu bi mu'minatin gitu. Sebagaimana ini marartu bi muslimatin. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-5. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu aswajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam min kunna. Ya, jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Muslimatin mu'minatin, yaitu para wanita perempuan yang muslim, ya, yang patuh, mu'minatin yang beriman, qanitatin yang taat, taibatin yang bertobat, abidatin yang beribadah, saihatin yang berpuasa, sayyibati wa abkara, ya, yang janda dan yang perawan. Ya. Maka di sini ada muslimatin, mu'minatin, ini qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin. Ini Al-Qur'anu kulluhu sahihun. Ya, Al-Quran semuanya benar. Ya, Al-Quran semuanya benar, baik dari sisi lafadznya, kalimat yang ada, dan juga dari sisi maknanya. Ya, tidak ada satu celah sedikit pun kesalahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Semuanya benar. Ya. Kemudian ketika ada pertanyaan, fakaifa qala sayyibati wa abkara. Ya, bagaimana di sini kalau disebutkan sudah sayyibatin, kemudian wa abkaron gitu kan. Maka diterangkan sayyibatin jam'u mu'anasin salimun. Sayyibatin dia adalah jamak mu'anas salim fayun sobu bil kasroti. Maka dia dinasab dengan kasrah. Ya. Sedangkan abkaron jam'u taksirin fayun sobu bil fathati. Abkaron ini adalah jamak taksir, nasabnya dengan fathah. Itu. Ya, sehingga di situ muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin, ya, wa abkara. Itu. Nah, di situ semuanya sama sebenarnya, cuma bedanya yang belakang, yang abkaro, itu bukan menggunakan jamak muannats salim, tapi menggunakan jamak taksir, ya, sehingga bentuk nasabnya berbeda. Ya. Bentuk nasabnya berbeda. Yang dari muslimatin sampai sayyibatin pakai kasrah, yang abkaro pakai fathah. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu kasrah sebagai tanda bagi khofat, dan dia merupakan tanda yang asli, dan itu ada pada 3 tempat. Pertama apa tadi? Yaitu isim mufrad yang menerima tanwin, yang kedua jamak taksir yang menerima tanwin, dan yang ketiga pada jamak muannats salim. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.